Salam sehat, berjumpa kembali dalam layanan Misbah Kehidupan agar hidup lebih sehat. Ternyata bukan hanya pisau yang harus ditajamkan. Jika ingin sempurna, maka kebenaran pun juga harus dipertajam. Karena itu pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini kita akan menyinggung menajamkan kebenaran. Masalah hidup kita ini kompleks dan ternyata tidak cukup hanya diselesaikan dengan otak saja, tetapi juga harus memakai hati. Dalam teologi dikatakan ada tingkat-tingkatan kebenaran. Kalau kita menggabungkan tingkat-tingkatan kebenaran itu barulah berhikmat. Yang pertama adalah kebenaran indrawi. Kebenaran ini adalah kebenaran yang kita indra dengan panca indera kita. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan sebagainya. Tetapi kelemahannya adalah tidak selalu kebenaran indrawi itu selalu akurat kebenarannya. Kebenaran yang kedua disebut kebenaran ilmiah, kebenaran logika atau kebenaran akali. Menurut indera kita, matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat. Karena itu lagunya di timur matahari mulai bercahaya. Itu kebenaran indrawi. Padahal menurut kebenaran ilmiah bukan matahari yang bergerak dari timur ke barat, tetapi bumi yang berputar. Ada perbedaan pada kebenaran indrawi dan kebenaran ilmiah. Banyak orang yang hanya bertolak pada kebenaran indrawi lalu menyimpulkan sesuatu. Hati-hati. Dari dulu di bidang rohani ada orang-orang yang suka memolitisir ayat-ayat suci untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. Nenek bilang berbahaya. Kemudian kebenaran yang ketiga adalah kebenaran empiris, kebenaran pengalaman hidup. Namun dari semua pengalaman itu ada satu kebenaran yang tertinggi dan sempurna yang disebut kebenaran adikodrati atau kebenaran ilahi yang kita sebut sebagai kebenaran iman. Kalau kita menggabungkannya, itulah hikmat. Hari ini kalau saudara mau jujur, kebenaran mana yang lebih sering saudara pakai untuk mengatasi masalah? Kebenaran indrawi, ilmiah, empiris, atau kebenaran ilahi? Jika semua kebenaran di atas dibungkus dengan kebenaran ilahi, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Dan untuk memperolehnya kuncinya adalah takut akan Tuhan. Dari perdebatan panjang antara Ayub dan sahabat-sahabatnya di mana mereka berkesimpulan bahwa Ayub menyimpan dosa karena para sahabatnya itu berpegang pada kebenaran indrawi dan empiris, berkesimpulan bahwa hanya orang fasik yang bisa miskin dan sakit. Hati-hati pendapat kebenaran yang seperti ini. Dan ternyata kesimpulan mereka bersifat subjektif. Namun orang benar seperti Ayub ditekan seperti apapun masih muncul kejujurannya. Ayub tidak memilih menyalahkan kawan-kawannya, tetapi ia berkata, apapun yang terjadi, saya tetap takut akan Tuhan. Keren banget ini. Apapun yang terjadi. Begitu juga dalam hidup kita, jika dalam kehidupan ini ada suami istri yang kebetulan sedang mengalami konflik, jangan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Hasilnya hanya akan mendapatkan kebenaran indrawi. Kalau saudara pergi ke pengadilan, maka hakim akan mencari kebenaran ilmiah. Kebenaran indrawi perlu, kebenaran ilmiah perlu, kebenaran empiris perlu. Tetapi di atas semua itu kita membutuhkan kebenaran ilahi. Contoh seperti ini, jika kita mau membuat kue, maka bahan-bahan untuk membuat kue itu adalah terigu, dimasukkan dalam satu tempat, kemudian telur, kemudian ada mentega, kemudian ada gula, kemudian ada susu, kemudian masukkan juga airnya. Nah, kemudian setelah itu baru dimix. Dan setelah itu baru dimasukkan di microwave. Nah, Bapak Ibu Saudara, telur saja bukan kue, mentega saja bukan kue, dan kita tidak mungkin
memakan telurnya dulu, lalu kita makan terigu, lalu kita minum air, kemudian perut kita diopen, masukkan di microwave, baru semuanya menjadi kulit di dalam perut kita. Enggak begitu kenyataannya. Takut akan Tuhan itu semacam mixer, ya, takut akan Tuhan itu semacam mixer dan panggan api atau microwave yang mencampur semuanya. Kalau kita berhasil dengan itu, baru kita menjadi orang yang berhikmat dan dapat mengerti segala sesuatu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Maka kamu akan memiliki kebenaran lengkap dan kamu adalah orang yang berhikmat. Orang yang menggabungkan kebenaran indera, ilmiah, empiris, dan khususnya untuk kebenaran ilahi, maka saudara adalah orang yang berhikmat, yang mampu mengatasi banyak hal, dan hasilnya seperti kue yang sudah jadi ini, yang bisa dinikmati oleh siapapun dengan sukacita. Selamat mencoba, hidup di dalamnya. God bless you.